من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran dengan yang lebih baik darinya. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Kita sampai pada Al-mas'alatu sabi'ah wal arba'un, yaitu di antara perkara-perkara jahiliyah yang diyakini atau biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu masuk pada perkara yang ke-47. Berkata muallif, yaitu menulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, min masail jahiliyah kufruhum bini'amillah, yaitu di antara perkara-perkara jahiliyah yaitu kufurnya mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, idhafatu ni'amillahi ila ghairihi, yaitu penyandaran nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu mereka mengingkarinya. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan idhafatun ni'ami ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala syirkun billah wa kufrun bihi. Menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran. Wa huwa min amali ahli jahiliyah, dan hal tersebut yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu merupakan amalannya atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Ya, artinya mereka menyandarkan nikmat tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengetahui bahwasanya nikmat tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka menjadi kafir. Ya, ini dalil bahwasanya mengingkari nikmat Allah bentuk kekufuran.
Taib. Qila makna al-ayah, disebutkan bahwasanya makna ayat ya'rifuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu. Makna ayat ya'rifuna ni'matallah, yaitu mereka mengetahui atau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal risalahnya. Ya, artinya mereka benar-benar mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah dan Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkiruna dzalika, kemudian mereka pun mengingkarinya. Inadan wastikbaran, karena pembangkangan dan kesombongan. Ma'annahum fi qararati anfusihim, ya, ya'lamuna annahu Rasulullah. Padahal di dalam hati-hati mereka itu telah mengakui, menetapkan pengakuan bahwasanya mereka benar-benar tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena istikbaran, ya, karena juhudan au inadan, ya, enggan kemudian sombong sehingga menghalangi mereka untuk mengikrarkan itu melalui lisannya, ya. Hatinya mengakui, akan tapi lisannya enggan untuk mengucapkan, ya, apalagi anggota tubuh yang lainnya, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya la yahzunuka alladhi yaqulun, benar-benar membuatmu sedih wahai Muhammad yang mereka katakan, yaitu orang-orang kafir jahiliyah. Fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan dirimu, akan tapi orang-orang zalim tersebut itu mengingkari atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka dustakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua sepakat, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, bahkan orang-orang Yahudinya, dari kalangan orang-orang Yahudi itu semuanya sepakat bahwasanya Muhammad itu orangnya baik, orangnya tidak ada cacat di dalam sirah kehidupannya, perjalanan kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW disebut Al-Amin. Ini yang menggelari mereka sendiri, ya, yang menggelari Rasulullah itu jujur, Rasulullah itu amanah, itu mereka sendiri, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW diutus, mereka mengatakan Rasulullah itu penyihir, Rasulullah itu penyair. Mereka itu ketika mengatakan seperti itu dalam keraguan. Makanya ketika mereka berkumpul untuk menyepakati apa sebenarnya yang harus kita katakan kepada Muhammad ini agar supaya dia berhenti dari dakwahnya, yaitu mengajak orang meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, mereka ragu, enggak ada kesepakatan. Ya, enggak ada kesepakatan. Ada yang mengusulkan penyair, ahlu syairnya mengatakan ini bukan syair. Ya, dan Rasulullah enggak bisa syair. Ya. Kemudian ada yang mengatakan gila. Kalau gila kok kehidupannya seperti ini, ya, baik, terpuji, akalnya waras, ya. Maka tidak ada yang sepakat. Kalau penyihir, sihir juga tidak seperti ini, ya. Tidak ada kesepakatan. Akhirnya satu sama lain memberikan gelar masing-masing. Ada yang memberi gelar penyair, ada yang memberi gelar penyihir, ada yang memberikan gelar majnun, yaitu orang gila, dan sebagainya dari lakop-lakop yang jelek, ya. Dan ini juga terbukti ketika di akhir-akhir, ketika Rasulullah SAW ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, beliau mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib
ya, sepupunya sekaligus mantunya, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, itu untuk tinggal sementara, ya, di rumah beliau alaihi salatu wasalam untuk menggantikan posisi beliau. Di antara fungsinya yaitu untuk mengembalikan setelah beliau hijrah, ya. Kemudian tugas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembalikan barang-barang titipan, ya, barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, karena Nabi terkenal Al-Amin, orang yang amanah. Makanya banyak orang-orang Quraisy itu ketika memiliki barang berharga, mereka merasa aman kalau dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka tetap menuduh Nabi Muhammad seorang penyair, seorang yang gila, seorang orang yang penyihir dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan dusta. Anehnya mereka tetap menitipkan barang tersebut, ya. Ini menunjukkan di dalam hati mereka mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang benar-benar jujur dan amanah, dan mereka benar-benar menunjukkan bahwasanya yang mereka dustakan itu bukan diri Rasulullah SAW, karena nggak ada cacat pada diri Nabi SAW yang mereka ketahui, nggak ada sama sekali. Ya, makanya mereka tetap menitipkan barang tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fa innahum la yukadzibunaka, sungguhnya mereka itu bukan mendustakan dirimu wahai Muhammad, ya, akan tapi yang mereka dustakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka enggak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'rifuna ni'matallahi bi irsalir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengetahui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa akbaru ni'matin 'alal basyariyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ini nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah pernah curahkan kepada manusia kecuali diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang-orang kafir dahulu mengetahuinya. Tsumma yakfuruna bihadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yu'aniduna, ya. Dan kemudian mereka orang-orang kafir tersebut mereka mengkufurinya padahal mereka sudah mengetahuinya dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'anidunahu, dan mereka menentangnya. Kan tapi ingat, penentangan mereka, kekufuran mereka itu bukan pada diri Nabi kita alaihi salatu wasallam, ya, tapi karena memang mereka itu benar-benar juhud dan mengingkari, enggan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mereka tahu konsekuensinya, makanya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja enggak mau. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tidak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya, ya. Hada qaulun fi tafsiril ayah. Ini satu tafsir dari penafsiran ayat tersebut, ya, dari penafsiran ayat dari surah An-Nahl ayat ke-83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wal qaulu tsani, adapun tafsiran yang kedua, annahum ya'rifuna ni'amallahi 'alaihim allati dzakaraha fi hadhihi surah, bahwasanya mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang telah disebutkan dalam surah ini, dalam surah An-Nahl. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Jadi setelah mendapatkan nikmat dari Allah, mereka mengingkari nikmat tersebut, bahwasanya nikmat tersebut datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala semata.
bima'na annahum yansibunaha ila ghairillah, bahwasanya mereka menasabkan, menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yansibunaha ila haulihim wa quwwatihim, mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada usaha dan kekuatan mereka, wa kaddihim wa kasbihim, dan kepada kerasnya amalan mereka. Artinya mereka bekerja keras dan berusaha. Itulah sebab nikmat itu datang. Itu pengakuan mereka. Ya, kama qala Qarun, sebagaimana Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, dalam surah Al-Qasas ayat ke-78. Ketika Qarun mengatakan, sesungguhnya utituhu ala ilmin indi, aku diberikan ini semua, kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku. Yo pantas sajalah kalau aku kaya, wong aku pinter. Pantas saja Allah memberikan aku kekayaan karena saya pandai. Qarun mengakui nikmat itu datang dari Allah, tapi Qarun menyandarkan sebab utamanya kepada ilmunya. Jadi Qarun itu, ya, dalam ayat ini para ulama menjelaskan, Qarun itu ketika mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan mengatakan bahwasanya nikmat ini bukan datang dari Allah. Tidak. Nikmat ini benar datang dari Allah, tapi itu Allah memberikan karena saya berhak dan karena saya pandai. Ya. Jadi penyandaran kepada sebab yang datang, ya, dari nikmat tersebut dikarenakan kepandaiannya semata, ya. Ana khasaltuhu bi khibrati wa maharati wa kasbi. Artinya aku mendapatkan ini semuanya, kekayaan ini, bi khibrati, karena keilmuanku, karena kemahiranku, karena usahaku. Ya. Fayajhadu ni'matallahi alaih, maka kemudian karena itu Qarun mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa kadzalika ghairu Qarun, dan demikian juga selain Qarun. Fallahu jalla wa ala dzakara anna al-insan idza an'ama Allahu alaihi ni'matan qala hadza li, ay hadza astahiquhu wa ana mahququn bihi laisa min Allah. Wa yansibu ma yahsulu alaihi minal khair ila nafsihi wa la yaqul hadza bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Maka demikian juga selain Qarun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia itu apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mengatakan ini pantas untukku. Ya, nikmat ini sesuatu yang memang pantas diberikan kepadaku. Jadi dia membanggakan dirinya. Memang benar dari Allah, tapi karena ini kepantasan diriku. Ya, dia tidak menyadarkan bahwasanya itu semuanya murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan nikmat itu sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya, akan tapi manusia mengingkari hal tersebut karena kesombongannya. Ya. Bukan ingkar secara mutlak. Ya. Adapun ingkar secara mutlak, maka ini kekufurannya menjadi kufur akbar. Tapi kalau dia kesombongan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini karena kepandaian, ini karena usaha saya, ya, maka kufur nikmat tersebut dimutlakkan kepada kufur asghar, kepada kufur asghar, ya, kufur kecil, ya, pengingkaran yang kecil. Tapi ini makna untuk membedakan antara kufur akbar dengan kufur asghar saja, bukan dari sisi dosanya. Kalau dari sisi dosanya sama-sama besarnya, cuman ada perbedaan. Ya, kufur akbar itu membuat seseorang itu keluar dari Islam. Adapun kufur asghar itu dosa besar dan pelakunya berhak mendapatkan ancaman neraka juga, cuman dia tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana ketika membahas
masalah syirik akbar dengan syirik asghar. Ya, syirik akbar mengekalkan seorang dari neraka, ya, kekal selamanya di neraka ketika tidak bertobat darinya. Adapun syirik asghar, ya, juga sama terancam neraka, cuman tidak kekal di neraka, ya, tapi sama-sama dosa yang tidak diampuni jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik akbar maupun asghar. Taib. Jadi manusia tidak menyandarkan kenikmatan yang dia peroleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia menyadarkan dan mengatakan bahwasanya kalau mendapatkan nikmat, hadza min fadlillahi wa bi rahmatih. Ini karena keutamaan yang Allah berikan dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian dirinya, bukan karena kemahiran dirinya di dalam mendapatkan nikmat tersebut, ya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, nikmat, ya, yang Allah berikan berupa pernak-pernik kehidupan dunia itu bukan tanda bahwasanya Allah mencintai dirinya. Ya, nikmat yang Allah berikan berupa duniawi, ya, yang bersifat duniawi itu bukan tanda Allah mencintai dirinya. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberikan nikmat berupa duniawi, ini juga bukan tanda Allah membenci dirinya. Tapi bisa jadi sebaliknya, ya, ketika Allah memberikan nikmat duniawi, bisa jadi itu justru tanda Allah membenci, ya. Dan ketika Allah mengambil nikmat-nikmat duniawi dari diri seseorang, bisa jadi karena Allah menyukainya, ya, karena Allah ingin menjaga keistiqomahannya. Karena Allah tahu kalau dia memberikan kenikmatan duniawi, dia akan lalai, keistiqomahannya di dalam ketaatan kepada Allah akan hilang, terkikis, ya. Mungkin dia tidak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan nikmat, ya. Dia menjadi orang yang kufur nikmat, ya. Karena kufur nikmat tersebut adalah yang pertama pengakuannya bahwasanya nikmat tersebut datangnya hanya karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usahanya. Kemudian di antara syukur nikmat atau di antara kufur nikmat adalah ketika ia tidak mengakui, ya, atau dia tidak menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat, ya. Ini namanya kufur nikmat. Dan kufur nikmat pada asalnya dimutlakkan kepada kufur asghar, ya. Adapun yang terjadi kepada Qarun, ya, dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir. Para ulama mengatakan kenapa sebab Qarun dibenamkan ke bumi. Ini bukan semata-mata ucapan Qarun ini, tapi dikarenakan kufurnya Qarun kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dia kepada kufur akbar, ya, mengantarkan kepada kufur akbar. Dan ini juga kita harus camkan di sini bahwasanya kufur akbar, kufur asghar itu pengantar kepada seorang untuk menjadi kufur akbar. Demikian juga syirik asghar akan menghantarkan seorang kepada syirik akbar, ya. Di antara sebab Qarun kenapa dia menjadi orang yang ditenggelamkan, menjadi orang yang kafir, di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yaitu karena kesombongannya. Itu pernah menantang Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu ketika dia membawa seluruh kekayaannya keluar, kemudian melewati majelisnya Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, wahai Musa, engkau adalah orang yang diberikan keutamaan oleh Allah dengan risalah, dengan kenabian, dengan kerasulan, sedangkan aku
diberikan keutamaan oleh Allah di atasmu dengan kekayaan. Maka marilah kita beradu mustajabnya doa, ya, menantang Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang paling terkabul doanya? Siapakah yang paling utama? Ya. Maka Nabi Musa pun karena kesombongan Qarun, ya, setelah diperingatkan tidak mau reda, maka Nabi Musa mengatakan dan mengiyakan tantangan Qarun tersebut, ya. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, silahkan kamu berdoa terlebih dahulu. Maka Qarun pun berdoa kepada Allah, berdoanya kepada Allah untuk membinasakan Nabi Musa. Tapi jelas Nabi Musa orang yang paling mulia pada waktu itu, ya, nabi yang paling utama, bahkan menjadi nabi yang paling utama dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Seluruh nabi Bani Israel yang paling banyak, karena dari kalangan Bani Israel yang paling utama adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dan beliau termasuk ulul azmi minar rusul, ya. Maka doa Qarun tidak diijabah. Kemudian Nabi Musa gantian berdoa untuk menenggelamkan Qarun, dan pada waktu itu di hadapan Nabi Musa tenggelamlah Qarun beserta harta bendanya, ya. Di dalam riwayat lain, kenapa Qarun dibinasakan? Karena Qarun juga pernah menyewa seorang wanita pelacur, ya, untuk menuduh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dengan bayaran yang mahal. Karena memang Qarun ini benci dengan Nabi Musa karena kesombongannya ketika sudah diberikan kekayaan. Padahal di dalam riwayat Qarun dahulu itu seorang ahli Taurat, ya, karena dia masih saudara Nabi Musa, ya. Dia seorang ahli Taurat, sangat ahli, ya, bacaannya bagus, suaranya bagus, tapi karena terfitnah dengan kekayaan sehingga dia terjatuh kepada kekufuran, ya. Jadi diperintahkanlah seorang wanita dari Bani Israel, wanita pelacur, kemudian mendatangi Nabi Musa di hadapan majelis kaumnya, kemudian mengatakan bahwasanya dia telah berbuat ini dan itu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Maka gemparlah waktu itu dengan tuduhan wanita tersebut, sehingga ketika itu kemudian Nabi Musa mengetahui dan menanyakan perbuatan siapakah ini yang menyuruh. Maka wanita tersebut mengaku bahwasanya dia dibayar oleh Qarun untuk melakukannya, ya, untuk menjatuhkan martabat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Nabi Musa mendatangi Qarun dan menasihatinya untuk bertaubat. Tapi Qarun enggan untuk bertaubat dan justru malah sombong, sehingga Nabi Musa pun berdoa untuk agar supaya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dirinya dan juga hartanya yang membuatnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah tentang kufurnya orang-orang jahiliyah terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur nikmat ini hukum asalnya adalah kufur asghar, tapi bisa menghantarkan menjadi wasilah bagi seorang kepada kufur akbar. Maka ini harus hati-hati. Dan walaupun kufur nikmat ini kufur asghar, ini bisa terancam dengan ancaman neraka, ya. Walaupun ketika seorang membawa dosa kufur asghar, dia tidak kekal di neraka jika dia seorang yang mukmin, ya, orang yang beriman, seorang muslim, ya. Ketika membawa dosa kufur asghar, tapi ini rawan bisa menghantarkan kepada seorang kepada kufur akbar, ya. Kalau kufur akbar jelas dia keluar dari agama Islam, ya. Ya, jadi sebagaimana syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik asghar diantaranya riya, ya, ketika beramal ingin dipuji,
ingin dilihat seorang, ya, maka dia terancam dengan ancaman neraka, ya. Sebagaimana hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 3 golongan yang akan memasuki atau menjadi penyulut pertama kali api neraka, ya, yaitu seorang yang alim karena dia ingin disebut orang yang alim, orang yang berilmu. Dia mengajarkan manusia ilmu agama, dia mengajarkan Al-Quran kepada manusia, dia membaca Al-Quran, tapi ingin disebut qari, ingin disebut alim, ya, ingin disebut orang yang bagus bacaannya, ingin dipuji karena dia orang yang pandai, ya. Kemudian yang kedua, orang yang dermawan, senantiasa menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi ternyata niatnya untuk dikatakan sebagai dermawan. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengikuti jihad fisabilillah, tapi niatnya agar supaya dikatakan orang lain sebagai pemberani, ya. Maka ketiganya itu dijebloskan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di situ tidak disebutkan bahwasanya ketiga orang tersebut adalah orang kafir, ya. Ini menunjukkan bahwasanya syirik asghar tidak membuat seorang keluar dari agama Islam, akan tapi ancamannya tetap ancaman siksaan yang pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka untuk waktu yang lama, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-mas'alatu tsaminatu wal arba'un. Masalah ke-48, ya. Kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Di antara sifat-sifat kebiasaan orang-orang jahiliyah yaitu kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara jumlah, secara global, ya. Al-kufru bi ayatillah, kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Min masaili ahli jahiliyah, di antara perkara-perkara ahli jahiliyah, al-kufru bi ayatillahi allati anzalaha ala rusulihi fit Taurah wal Injil waz Zabur wal Quran. Kekufuran dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya, baik Taurat maupun Injil maupun Zabur maupun Al-Quran. Taurat khususnya kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Az-Zabur kepada Nabi Daud, ya. Kemudian Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa ghairuha minal kutubi al-munazzalah, ya. Dan yang lainnya dari kitab-kitab yang telah diturunkan yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, ya. Wa qad tawa'ada Allahu man fa'ala dzalika, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang melakukan demikian, artinya ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara global, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami dan mereka mengingkarinya dan berbuat sombong darinya, la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit, ya. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta itu masuk ke lubang jarum, artinya mustahil. Orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu langit saja tidak dibuka,
apalagi memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-23, "Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati." Dan orang-orang yang kufur, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengannya, mereka itu adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalimat rahmat itu terkadang dimaknakan dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan surga. Wa khairu dzalika minal ayat allati tadhkuru anna al-kuffara yakfuruna bi ayatillahi wa yu'aridunaha bi uqulihim al-fasidah wa bi syubahihim al-batilah. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang banyak, yang di sini hanya disebutkan 2 saja dari surah Al-A'raf dan surah Al-Ankabut, yang menunjukkan dan menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempertentangkan ayat-ayat tersebut dengan akal-akal mereka yang rusak dan alasan-alasan mereka yang batil, yang tidak benar. Wa hadza yanjarru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Dan ini terus berlaku bagi setiap orang yang mendustakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, au bi haditsin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min ayatillah. Karena sungguhnya hadis yang sahih tersebut itu termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu wahyun minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berucap dari hawa nafsunya, melainkan itu semuanya karena datangnya dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam itu termasuk ayatillah, ya. Termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang untuk mendustakannya. Karena mendustakan wahyu berarti mendustakan hadis yang sahih, ini termasuk mendustakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yukadzibu bi ba'dil ahadits as-sahihah, maka yang mendustakan sebagian hadis-hadis yang sahihah, kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin wal muwaththaqin, dan yang mendustakan sebagian hadis-hadis yang sahihah, kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tertipu, wal muthaqqafin, dan orang-orang yang mengaku terpelajar pandai, ya. Idza lam tuwafiq afkaruhum wa uqulahum, apabila hadis-hadis tersebut tidak sesuai dengan pemikiran dan akal-akal mereka, kama alaihil aqlaniyun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli akal, ya. Artinya ahli akal itu maksudnya orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketemu hadis walaupun itu sahih, tapi kok kelihatannya enggak masuk akal, enggak mereka terima. Ya, enggak mereka terima. Perbuatan semacam ini kullu hadza minat takdzib bi ayatillah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan seperti ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau mendengar hadis, ya, atau membaca hadis sahih, sudah jelas kesahihannya. Ya. Misalnya apa? Ketika mendengar
atau membaca hadis bahwasanya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Rabbmu azza wa jal, ya, subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia ketika malam itu tinggal sepertiga, ya, ketika malam tinggal sepertiga. Maka ketika dia mengakali membaca hadis tersebut, hadisnya sahih, kemudian dia mengakali sepertiga di sini, di sana belum sepertiga, ya. Kemudian di tempat lain juga seperti itu. Lah terus kapan Allah Subhanahu wa taala naiknya? Kok turun terus? Ya, berarti arsy-nya kosong. Katanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Katanya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah itu beristiwa di atas arsy. Terus kapan ya kembalinya ke arsy kalau sepertiga turun terus ke langit dunia? Ini kan akal-akalan, ya. Ini kan akal-akalan. Kalau orang yang cerdas, yang dia dibimbing oleh keimanan yang benar, maka dia akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah mau menjadikan semuanya sepertiga, Allah mampu. Allah mau menjadikan sebagian sepertiga, sebagian tidak, Allah juga mampu. Dan Allah menetapkan akan turun sepertiga malam di langit dunia, Allah Subhanahu wa taala juga mampu. Walaupun di satu sisi Allah menetapkan dirinya bersemayam di atas arsy, ya, Allah maha mampu, ya. Allah sudah menyatakan bahwasanya wallahu ala kulli syai'in qadir wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dalam ayat lain disebutkan, dan demikian itu atas Allah itu mudah, ya. Maka ketika kita membaca ayat atau hadis semacam ini, maka ketika akal kita nggak sampai, memang akal kita penuh dengan kekurangan, bukan hadisnya yang dusta, ya. Karena itu hadis sahih, datangnya juga pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya butuh untuk memperbaiki keimanan kita saja. Kita beriman sudah. Akal kita ketika nggak sampai, nggak menjangkau, maka tinggalkan akal kita. Artinya sudah mengikuti saja dengan keimanan, ya. Tetapkan dengan penuh keimanan, ya, karena semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya tidaklah la taqumus saah illa yaumil jum'ah, ya, tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat, ya. Nah, nanti kalau mikir lagi, bagaimana nanti kalau Indonesia sudah hari Jumat, nanti di Jepang atau di Amerika belum hari Jumat, masih hari Kamis misalnya, kan repot, ya. Apa kiamat itu sini Indonesia kiamat, sana nggak kiamat? Kiamat itu semua dunia hancur, ya. Maka Allah itu maha mampu nanti pada hari kiamat menjadikan seluruhnya hari Jumat mampu, ya. Demikian juga dengan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya bersemayam di atas arsy, ya. Dan menetapkan di belahan dunia yang lainnya itu berbeda-beda sepertiganya. Allah maha mampu, ya. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan kemampuan Allah itu seperti makhluk. Nanti akhirnya terjadilah pengingkaran kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini semuanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal wajib 'alal mu'min an yu'mina bi ayatillah. Maka wajib bagi seorang yang beriman
untuk beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an maupun hadisnya yang sahih, hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Wa an yusaddiqa biha, dan membenarkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, beriman dan membenarkan, ya. Enggak usah dipikirkan, kalau memang akal itu enggak menjangkau hikmahnya, sudah, ya. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal-hal yang di luar akal manusia itu untuk menguji keimanan, ya, untuk menguji keimanan seorang. Apakah benar keimanannya itu benar-benar murni, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keimanannya itu karena embel-embel, kalau istilahnya kalau masuk akal ya saya imani, kalau nggak masuk akal nggak saya imani. Apakah demikian? Ya, itulah ujian Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat-ayat ataupun memberitahukan melalui hadis-hadis yang sahih terhadap perkara-perkara yang di luar nalar manusia, ya. Bagi orang yang beriman, yang jujur keimanannya, maka dia membenarkan ayat-ayat tersebut, ya, tanpa tapi, ya. Wa an ya'mala biha, dan mengamalkan dengannya. Makanya di hadis tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman mengatakan, siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun istighfar maka akan aku ampuni, siapa yang meminta pertolongan maka akan aku tolong, ya. Ini motivasi untuk beramal, berdoa di sepertiga malam, ya, bukan memikirkan bagaimana Allah turunnya, ya. Yang menjadi inti dalam hadis tersebut adalah bagaimana kita mengamalkan dan beramal di sepertiga malam tersebut. Bangun malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah benar-benar akan mengabulkan di sepertiga malam tersebut. Bukan kok mikir gimana ya Allah turun ke langit dunia, ini sepertiga malam di sini. Saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di sana belum sepertiga. Nanti jangan-jangan Allah belum turun juga. Ya. Bukan itu tugas kita, tapi tugas kita imani saja sudah. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berdoa, memerintahkan kita untuk istighfar di sepertiga malam tersebut, kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, ini yang paling penting. Li'anna haqqun la ya'tarihil batil, karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah satu kebenaran yang tidak menimpa padanya kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-46, la ya'tihil batil. Ya, ayat ke-42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya, yaitu Al-Quran tersebut, kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya, ya. Tanzilun min hakimin hamid, yang Al-Quran itu datang dari maha bijaksana, ya, yang maha memiliki kebijaksanaan, memiliki hikmah dan maha terpuji, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. La yatatarraqu ilaihi syakkun wala raibun, yang tidak ada padanya itu keraguan dan juga syakkun wala raibun, ini mutaradif, yaitu tidak ada keraguan sama sekali pada ayat-ayat tersebut, ya. Jadi intinya bahwasanya seorang yang beriman itu harus mengimani, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara global. Ini pada intinya. Karena ketika dia mengingkari
maka ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara global. Mereka seperti orang-orang musyrik itu tidak mempercayai adanya nabi, tidak mempercayai adanya kitabullah. Ya, baik itu Taurat, Injil, Zabur, apalagi Al-Qur'an. Ini orang musyriknya. Tapi kalau orang kafirnya yang dari ahlul kitab, ya, mereka beriman kepada sebagian dan mengingkari kepada sebagian, tapi hukumnya semuanya sama, kafir. Karena iman dengan sebagian, kufur kepada sebagian, ini sama saja dia mengingkari kepada seluruhnya. Dan ini insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang pada permasalahan yang ke-49 tentang kufurnya mereka kepada sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kufurnya mereka kepada ayat-ayat Allah secara keseluruhan ini pada kondisi orang-orang kafir, yaitu dari kalangan musyrikin, ya, orang-orang Quraisy musyrik pada zaman itu mengingkari keseluruhan. Mereka nggak percaya adanya nabi, nggak percaya adanya kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka kufur kepada sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi semuanya hukumnya sama, yaitu dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.